Aku dipaksa menikah dengan wanita lumpuh cantik dan kaya raya demi lunasi hutang orang tuaku. Saat malam pertama, aku dibuat sangat terkejut, yang ternyata istriku sebenarnya adalah... Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan karet yang mengelilingi desa kecil di Jawa Timur. Udara sore terasa lembab, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan beberapa jam lalu. Aku duduk di beranda rumah kayu sederhana yang dulunya megah, tapi sekarang terlihat tua dan rapuh. Rumah ini adalah satu-satunya warisan ayah yang tersisa setelah semua aset keluarga dijual untuk melunasi hutang. Aku, Arif Hartono, anak tunggal dari pasangan Hartono dan Desi, saat ini berusia 25 tahun. Dulu, aku hidup dalam kemewahan sebagai putra seorang pengusaha karet sukses. Ayah sering membawaku ke pabriknya, memperkenalkan dunia bisnis padaku dengan senyum bangga di wajahnya. Ibu selalu menyiapkan makan malam yang lezat setiap hari, dan kami menikmatinya bersama di meja makan besar yang kini sudah lenyap entah kemana. Namun, semua itu berubah 10 tahun lalu. Saat itu, aku baru berusia 15 tahun. Ayah tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Kami tidak hanya kehilangan sosok kepala keluarga, tetapi juga mengetahui bahwa ayah memiliki hutang yang sangat besar kepada banyak orang. Hutang-hutang itu datang dari pinjaman bank dan para mitra bisnisnya, yang ternyata digunakan untuk spekulasi pasar karet yang gagal total. Semua aset keluarga, rumah besar, mobil mewah, lahan perkebunan, dijual habis untuk membayar sebagian hutang. Tapi jumlahnya masih belum cukup. Ibu dan aku harus pindah ke rumah kecil ini, sebuah bangunan tua yang dulunya menjadi gudang penyimpanan barang-barang keluarga. Kini, aku bekerja keras di sebuah pabrik tekstil di kota kecil dekat desa. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit dan naik angkot menuju pabrik. Pekerjaanku sederhana, mengoperasikan mesin jahit otomatis. Gaji yang kuterima tidak seberapa, tapi cukup untuk menyewa kontrakan kecil bagi ibu dan membeli beras, serta sayuran murah di pasar tradisional. Aku mendesah pelan, menghela napas panjang saat memandang langit merah jingga yang mulai berubah gelap. Pikiranku melayang ke masa lalu. Kenangan tentang ayah dan masa-masa indah keluarga kami seringkali membuat dadaku sesak. Tapi aku tidak punya waktu untuk terlalu lama larut dalam nostalgia. Hidup terus berjalan dan aku harus bertahan. Arif, masuklah. Sudah hampir maghrib. Suara ibu membuyarkan lamunanku. Ibu, Desi, wanita paruh baya yang selalu tampak tegar, meski tubuhnya semakin kurus akibat beban hidup yang terus menekan. Rambutnya yang mulai beruban disisir rapi, dan matanya yang lembut selalu penuh kasih sayang. Walaupun hidup kami sulit, ibu selalu berusaha menjaga suasana rumah tetap hangat. Sebentar. Lagi, Bu, jawabku sambil menoleh ke arahnya. Aku sedang menikmati angin sore. Ibu mendekat dan duduk di sampingku. Dia mengeluarkan sapu tangan lusuh dari saku bajunya dan mengusap keringat di dahinya. Aku tahu kamu lelah, Nak. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati. Aku tahu, Bu. Tapi kadang aku merasa kita seperti tidak pernah bisa keluar dari lubang ini. Sudah 10 tahun, dan kita masih membayar hutang ayah. Ibu menatapku dengan pandangan penuh pengertian. Hidup ini ujian, Arif. Kita tidak boleh menyerah. Kamu adalah harapan satu-satunya keluarga ini. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku merasa tertekan. Bukan hanya soal hutang, tapi juga tekanan sosial dari tetangga. Orang-orang seringkali memandang rendah kami, menganggap keluarga Hartono hanyalah pecundang yang tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Aku sering mendengar mereka bergosip di warung kopi, mengomentari ibuku yang semakin tua, dan aku yang tidak bisa apa-apa. Namun, ada satu hal yang membuatku terus bergerak maju. Aku tidak ingin mengecewakan ibu. Wanita itu telah berkorban begitu banyak demi aku. Dia bahkan rela bekerja sebagai penjahit rumahan dengan upah rendah agar bisa membantu meringankan bebanku. Setelah beberapa saat terdiam, ibu akhirnya berkata, "Aku tahu kamu pasti bisa menemukan jalan keluar, Arif. Kamu anak yang kuat dan pintar.
Ayahmu pasti bangga jika melihatmu sekarang. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Terima kasih, Bu. Aku akan terus berusaha. Kami duduk diam selama beberapa saat, menikmati keheningan sore yang mulai beranjak malam. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung desa, memecah kesunyian. Ibu berdiri dan menepuk pundakku pelan. Ayo masuk. Sudah waktunya salat. Aku mengikuti ibu masuk ke dalam rumah. Di dalam, lampu pijar kecil memberikan cahaya redup yang menyelimuti ruangan sempit. Meja kayu tua yang dulu pernah menjadi tempat makan keluarga kami kini hanya digunakan untuk meletakkan piring plastik dan gelas bekas. Namun, meski sederhana, rumah ini tetap menjadi tempat aku merasa aman. Setelah salat maghrib, aku duduk di kursi kayu yang reyot sambil membuka buku tabungan lusuh. Angka di dalamnya masih jauh dari cukup untuk melunasi sisa hutang ayah. Aku menghela napas panjang, merasa tak berdaya. Arif, panggil ibu dari dapur. Ada tamu. Aku menoleh ke arah pintu, heran siapa yang datang menjelang malam. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat seorang pria paruh baya berpakaian rapi berdiri di sana. Dia adalah Juragan Dharma, salah satu mitra bisnis, ayah yang dulu pernah menjadi sahabat dekat keluarga kami. Selamat malam, Arif, katanya dengan senyum ramah. Boleh aku masuk? Aku mengangguk, merasa canggung. Juragan Dharma dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di kota ini. Kedatangannya ke rumah kami yang sederhana tentu saja membuatku penasaran. Ada apa, Pak? Tanyaku setelah kami duduk di ruang tamu. Juragan Dharma menatapku dengan ekspresi serius. Arif, aku tahu kamu dan ibumu sudah berjuang keras selama 10 tahun ini. Tapi aku ingin membantu kalian melunasi hutang ayahmu. Aku terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Apakah ini pertanda baik? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar di balik tawarannya? Juragan Dharma duduk di kursi kayu yang berderit pelan saat tubuhnya yang besar menyandar. Dia menatapku dengan intens, seolah mencoba membaca pikiranku. Di sampingnya, ibu tampak tegang, matanya bolak-balik antara aku dan pria itu. Aku sendiri merasa cemas, meskipun tawaran bantuannya terdengar seperti angin segar di tengah badai. Arif, katanya lagi, suaranya tenang namun tegas. Aku tahu kamu adalah anak baik. Kamu sudah bekerja keras untuk melunasi hutang ayahmu selama 10 tahun ini. Tapi aku juga tahu, tanpa bantuan tambahan, kalian mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari beban itu. Aku menelan ludah, jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Bagaimana caranya dia ingin membantu? Aku punya solusi, lanjutnya, matanya menatap lurus ke arahku. Kamu bisa menikahi putriku, Mira. Jika kamu bersedia melakukannya, semua hutang ayahmu akan dilunasi. Seketika, udara di ruangan itu terasa lebih berat. Aku terdiam, tidak yakin apakah aku mendengarnya dengan benar. Menikahi putrinya? Hanya untuk melunasi hutang? Apa? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar terbata-bata. Maaf, Pak, tapi apa maksudnya ini? Juragan Dharma tersenyum tipis, seakan sudah memperkirakan reaksiku. Mira adalah putri satu-satunya. Dia cantik, cerdas, dan memiliki hati yang baik. Sayangnya, dia lumpuh karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Banyak pria yang datang padaku hanya tertarik pada hartaku, bukan pada Mira. Aku ingin memastikan bahwa siapapun yang menjadi suaminya mencintainya dengan tulus. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Menikahi wanita lumpuh demi uang, ini bukanlah sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiranku. Selama ini, fokus utamaku hanyalah bekerja keras, agar ibu dan aku bisa bertahan hidup. Cinta, pernikahan, bahkan keluarga, semua itu terasa seperti kemewahan yang tak bisa kujangkau. Ibu menatapku dengan mata penuh harap. Arif, ini kesempatan bagus. Kita bisa melunasi hutang ayahmu. Bu, potongku cepat, suaraku meninggi tanpa sadar. Bagaimana bisa kita memutuskan hal seperti ini begitu saja? Aku bahkan belum pernah bertemu gadis itu. Juragan Dharma mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tenang. Tenang, Nak,
kamu tidak harus menjawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Besok aku akan membawa Mira ke sini, agar kamu bisa bertemu dengannya. Setelah itu, kamu bisa memutuskan. Aku menundukkan kepala, merasa bingung dan tertekan. Seperti biasa, aku tidak punya banyak pilihan. Namun, aku juga tidak bisa begitu saja setuju dengan tawaran ini, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Esok, paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Pikiranku dipenuhi oleh perkataan Juragan Dharma semalam. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang Mira, gadis lumpuh yang bahkan belum pernah kulihat. Apa dia benar-benar seperti yang dikatakan ayahnya, cantik, cerdas, dan memiliki hati yang baik? Ataukah ini hanya trik lain untuk membuatku setuju? Aku berangkat ke pabrik seperti biasa, mencoba menjaga rutinitasku tetap normal meskipun pikiranku kacau. Sepanjang hari, aku seringkali melamun di depan mesin jahit otomatis, sampai bosku, Pak Slamet, memanggilku 2 kali karena kerjaanku tidak fokus. "Ada masalah, Arif?" tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku menggeleng cepat, mencoba tersenyum. "Tidak, Pak. Hanya sedikit lelah." Pak Slamet menepuk pundakku pelan. "Jika ada yang bisa kubantu, bilang saja." Aku mengangguk, meski tahu tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantuku. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehku sendiri. Setelah pulang kerja, aku langsung menuju rumah. Juragan Dharma dan Mira sudah ada di sana ketika aku tiba. Mira duduk di kursi roda, rambutnya yang panjang tergerai indah, wajahnya memancarkan kelembutan. Meski lumpuh, kecantikannya sulit dipungkiri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatnya tampak elegan. "Arif, ini Mira," kata Juragan Dharma, memperkenalkannya. "Mira, ini Arif." Aku mengangguk canggung, tidak yakin harus berkata apa. Mira tersenyum tipis, matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Senang bertemu denganmu, Arif," katanya pelan, suaranya lembut seperti angin musim semi. "Senang bertemu denganmu juga," jawabku, masih merasa gugup. Juragan Dharma kemudian mulai menjelaskan rencananya lebih detail. "Arif, jika kamu bersedia menikahi Mira, semua hutang ayahmu akan dilunasi. Kamu dan ibumu akan bebas dari beban finansial. Kamu bisa fokus membangun masa depanmu bersama Mira." Aku menatap Mira sekilas, mencoba membaca ekspresinya. Apa dia benar-benar setuju dengan rencana ini? Bagaimana perasaannya tentang pernikahan yang diatur seperti ini? "Pak, aku butuh waktu untuk memikirkannya," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang aku rasakan. Juragan Dharma mengangguk, tampak puas dengan jawabanku. "Tentu saja. Ambil waktu seminggu untuk memutuskan." Sepanjang malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Apakah aku benar-benar bisa melakukan ini? Menikahi wanita yang bahkan tidak ku kenal hanya demi uang. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa tawaran ini adalah kesempatan emas untuk melunasi hutang ayahku. Ibu mengetuk pintu kamarku dan masuk dengan langkah pelan. "Arif, kamu belum tidur?" "Aku tidak bisa tidur, Bu," jawabku, suaraku terdengar lelah. Ibu duduk di tepi tempat tidurku. Tangannya menepuk pundakku pelan. "Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ini juga tentang ayahmu. Jika kamu bisa melunasi hutangnya, ayahmu pasti akan bangga." Aku menghela napas panjang. "Tapi aku tidak mencintainya, Bu. Aku bahkan tidak mengenalnya." "Cinta bisa tumbuh seiring waktu," katanya bijak. "Yang penting, kamu mencoba." Aku menutup mata, merasa beban di pundakku semakin berat. Pada akhirnya, aku tahu aku tidak bisa terus lari dari tanggung jawab. Mungkin ini adalah harga yang harus aku bayar untuk melunasi hutang ayahku. Keesokan harinya, aku memberitahu Juragan Dharma bahwa aku bersedia menikahi Mira. Ketika aku mengatakannya, ada perasaan campur aduk di dalam diriku. Rasa lega karena akhirnya ada solusi untuk masalah kami, namun juga rasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Juragan Dharma tersenyum puas. Kamu membuat keputusan yang tepat, Arif. Pernikahan akan digelar minggu depan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa seperti sedang menandatangani kontrak untuk hidup baru yang tidak ku mengerti. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti berjalan di atas jembatan kayu yang rapuh. Setiap langkah yang kubuat membuatku merasa takut akan jatuh ke dalam jurang emosi yang lebih dalam. Mira dan aku mulai tinggal bersama, tapi hubungan kami masih tegang. Aku belum sepenuhnya bisa memaafkan kebohongannya, meskipun aku tahu dia memiliki alasan kuat untuk melakukannya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal daripada Mira. Aku mencoba menjaga rutinitasku, tetap sama seperti sebelum menikah. Bangun, mandi, sarapan cepat, lalu berangkat ke pabrik. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada seorang wanita muda yang duduk di meja makan ketika aku turun dari kamar, mengenakan gaun rumah sederhana dan rambutnya yang panjang disanggul rapi. Dia tersenyum padaku, tapi aku hanya bisa membalas dengan anggukan singkat. "Selamat pagi, Arif," katanya pelan. Suaranya lembut seperti biasa. Aku tidak menjawab, hanya menuangkan segelas teh hangat dan duduk di kursi kosong di ujung meja. Kami makan dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Mira, tapi aku sendiri dipenuhi oleh konflik batin. Di satu sisi, aku ingin marah padanya karena telah membohongiku. Di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa dia bukanlah wanita sombong atau manja seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Setelah sarapan, aku langsung berangkat ke pabrik tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan tentang bagaimana cara menghadapi situasi ini. Apakah aku harus terus marah padanya? Ataukah aku harus mencoba memahami sudut pandangnya? Di pabrik, aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tidak sepenuhnya fokus. Sesekali, aku mendapati diriku melamun di depan mesin jahit otomatis, memikirkan tentang Mira. Bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan sandiwara lumpuh selama bertahun-tahun? Apa motivasi sebenarnya di balik semua ini? Dan yang paling penting, apakah aku benar-benar bisa mempercayainya lagi? Pak Slamet, bosku, tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang menggangguku. Saat istirahat siang, dia mendekatiku dan duduk di sampingku di kantin pabrik. "Ada masalah, Arif?" tanyanya, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku menghela napas, mencoba tersenyum tipis. "Tidak, Pak. Hanya sedikit lelah." Pak Slamet menepuk pundakku pelan. "Jika ada yang bisa kubantu, bilang saja. Kamu sudah seperti anak sendiri bagiku." Aku mengangguk, meskipun tahu tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantuku. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehku sendiri. Ketika aku pulang ke rumah sore itu, Mira sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku tebal. Dia tampak tenang, seolah-olah tidak ada masalah apapun di antara kami. Ketika aku masuk, dia menoleh dan tersenyum padaku. "Selamat datang, Arif," katanya pelan. Aku meletakkan tas kerjaku di meja dan duduk di sofa di seberangnya. "Kamu sudah makan?" Dia mengangguk. "Ya, aku sudah makan. Tapi aku menyiapkan makan malam untukmu. Ada sayur sop dan ikan goreng." Aku mengangguk lagi, tidak yakin harus berkata apa. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berbicara. "Kenapa kamu melakukan ini, Mira?" Tanyaku tiba-tiba. Suaraku terdengar lebih keras daripada yang aku maksudkan. Mira menatapku dengan ekspresi serius. "Aku sudah memberitahumu alasannya, Arif. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Itu bukan alasan untuk membohongi orang lain," balasku, suaraku penuh emosi. "Aku merasa dibohongi, dimanfaatkan." "Aku tahu," potongnya cepat, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Arif. Aku tahu caraku salah. Tapi aku butuh jawaban jujur darimu. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang datang padaku hanya karena harta ayahku." Aku menundukkan kepala, merasa bingung. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi aku merasa marah padanya. Di sisi lain,
Aku juga tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki prinsip yang kuat. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku butuh waktu untuk memahami semuanya. Mira mengangguk, matanya penuh harap. Terima kasih, Arif. Aku janji, aku akan berusaha membuatmu percaya padaku. Malam itu, aku tidur di kamar utama bersama Mira, meskipun kami masih menjaga jarak. Aku tidak tahu apakah ini adalah langkah yang tepat, tapi aku merasa perlu memberi kesempatan pada hubungan kami. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya lagi setelah semua ini? Namun di sisi lain, aku juga mulai melihat bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Esok paginya, aku bangun lebih awal dan menemukan Mira sudah duduk di meja makan, menikmati sarapan ringan. Dia tersenyum saat melihatku, meskipun aku masih belum bisa membalas senyumannya dengan tulus. Selamat pagi, Arif, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kursi kosong di seberangnya. Kami makan dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di tengah makan, Mira akhirnya berbicara. Arif, aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku harap kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini. Kita lihat saja nanti, jawabku singkat, meskipun dalam hati aku mulai merasa sedikit lebih lega. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara aku dan Mira mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan meskipun masih terasa canggung. Aku mencoba membuka diri sedikit demi sedikit, meski dalam hati aku masih merasa ragu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mempertahankan sandiwara sebesar itu selama bertahun-tahun? Apa yang membuatnya begitu kuat hingga mampu menyembunyikan kebenaran dari semua orang di sekitarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantui pikiranku. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuingkari. Mira bukanlah wanita biasa. Dia memiliki kecerdasan, keteguhan, dan kelembutan yang membuatku penasaran untuk mengenalnya lebih dalam. Meski awalnya aku marah padanya, lama-lama aku mulai melihat bahwa dia memiliki alasan yang sangat mendalam untuk melakukan semua ini. Suatu sore setelah pulang kerja, aku menemukan Mira duduk di beranda belakang rumah, menikmati angin senja yang lembut. Dia tampak tenang, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku mendekatinya pelan-pelan, tidak yakin apakah aku harus mengganggunya atau tidak. "Boleh aku duduk di sini?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih ramah daripada biasanya. Mira tersenyum tipis, mengangguk pelan. Tentu saja. Aku duduk di kursi kosong di sebelahnya, memandang langit jingga yang mulai beranjak malam. Udara sore itu terasa segar, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Kami duduk diam selama beberapa saat, hanya menikmati keheningan dan kesunyian. "Apa kamu ingin tahu tentangku?" tanya Mira tiba-tiba. Suaranya pelan namun penuh tekad. Aku menoleh ke arahnya, bingung dengan pertanyaannya. "Tentang apa?" "Tentang bagaimana aku bisa menjadi seperti ini," katanya, matanya menatap lurus ke depan. "Tentang alasanku membohongi semua orang." Aku mengangguk pelan, merasa bahwa inilah kesempatan untuk benar-benar memahami siapa Mira sebenarnya. Aku ingin tahu." Mira menghela napas panjang, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk menceritakan sesuatu yang berat. "Aku lahir sebagai anak tunggal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, aku hidup dalam kemewahan. Ayah selalu memberikan segala yang aku inginkan, mainan mahal, sekolah elit, bahkan liburan ke luar negeri. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia berikan padaku. Teman sejati." Dia berhenti sejenak, memandangku dengan pandangan penuh emosi. "Ketika aku beranjak dewasa, banyak pria yang mendekatiku. Mereka tampak baik, tampan, dan perhatian. Tapi, aku tahu mereka hanya tertarik pada hartaku, bukan pada diriku yang sebenarnya." Aku mendengarkan dengan seksama, merasa iba pada ceritanya. "Jadi, kamu memutuskan untuk memalsukan kecacatanmu?" Mira mengangguk pelan. "Ya,
Setelah kecelakaan kecil yang membuatku harus menggunakan kursi roda selama beberapa minggu, aku menyadari bahwa banyak orang mulai menjauhiku. Teman-teman yang dulunya dekat tiba-tiba menghilang. Pria-pria yang dulunya mengejar-ngejarku juga mulai berpaling. Hanya sedikit orang yang tetap tinggal di sisiku. Mereka yang benar-benar peduli padaku, bukan karena hartaku. Dia menundukkan kepala, suaranya mulai bergetar. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku butuh cara untuk mengetahui mana pria yang benar-benar mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Jadi, aku memutuskan untuk tetap berpura-pura lumpuh. Aku ingin melihat siapa yang akan tetap tinggal di sisiku meskipun aku dalam keadaan lemah. Aku terdiam, merasa seperti sedang membaca sebuah novel yang penuh drama dan konflik. Cerita Mira membuatku mulai melihat dunia dari sudut pandangnya. Dia bukan hanya seorang gadis kaya yang manja dan sombong. Dia adalah seorang wanita yang kesepian, yang hanya ingin dicintai karena dirinya sendiri. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lembut daripada biasanya. Mira tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Aku takut. Aku takut jika kamu tahu kebenarannya, kamu akan meninggalkanku. Aku takut jika kamu hanya menikahiku demi uang. Aku butuh jawaban jujur darimu, Arif." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar tulus. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih marah padamu karena telah membohongiku. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa kamu punya alasan yang kuat. Mira mengangguk pelan, tangannya meremas sapu tangan yang ia pegang. "Aku tahu aku salah, Arif. Aku minta maaf. Tapi aku harap kamu bisa memahami alasanku. Aku hanya ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku." Aku menghela napas panjang, merasa lega setelah mendengar ceritanya. Meskipun aku belum sepenuhnya memaafkan kebohongannya, aku mulai melihat bahwa Mira bukanlah wanita yang sempurna. Dia punya kelemahan, ketakutan, dan kebutuhan emosional yang sama seperti manusia lainnya. "Baiklah," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih mantap. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bersedia mencoba memahami semuanya. Kita lihat saja nanti." Mira tersenyum, matanya penuh harap. "Terima kasih, Arif. Aku janji, aku akan berusaha membuatmu percaya padaku." Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu, menonton televisi dan sesekali berbicara tentang hal-hal ringan. Suasana mulai terasa lebih nyaman, meskipun masih ada jarak di antara kami. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi setidaknya aku mulai melihat bahwa Mira bukanlah wanita yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia juga punya luka, ketakutan, dan keinginan untuk dicintai. Esok paginya, aku bangun lebih awal dan menemukan Mira sudah duduk di meja makan, menikmati sarapan ringan. Dia tersenyum saat melihatku, kali ini lebih tulus daripada sebelumnya. "Selamat pagi, Arif," katanya pelan. Aku membalas senyumannya, meskipun masih terlihat canggung. "Selamat pagi, kami makan dalam keheningan, tapi kali ini suasana terasa lebih hangat. Aku mulai merasa bahwa mungkin saja hubungan kami bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik." Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih ringan. Meski hubungan antara aku dan Mira masih jauh dari sempurna, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Ketegangan yang dulu menggantung di udara perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh percakapan-percakapan singkat namun penuh makna. Aku tidak tahu apakah ini adalah awal dari pengertian atau hanya fase sementara, tapi setidaknya aku merasa lebih nyaman. Setiap pagi, Mira selalu bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untukku. Dia tidak pernah mengeluh meskipun aku jarang membantu. Kadang-kadang, dia bahkan meninggalkan secarik catatan kecil di meja makan jika aku sudah berangkat kerja sebelum dia bangun. Catatan itu biasanya berisi pesan-pesan sederhana seperti, "Semoga harimu menyenangkan," atau "Jangan lupa makan siang." Awalnya, aku tidak terlalu mempedulikannya, tapi lama-lama aku mulai merasa bahwa ada kehangatan dalam kata-kata itu. Ketika aku pulang kerja, suasana rumah terasa lebih hidup.
Mira seringkali duduk di ruang tamu, membaca buku atau menjahit. Dia tampak begitu tenang, seolah-olah dunia luar tidak pernah memengaruhi kebahagiaannya. Aku kadang-kadang bergabung dengannya, mencoba memulai percakapan ringan tentang apa yang ia baca atau apa yang ia lakukan hari itu. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Keluarga besar Mira. Aku belum pernah bertemu dengan mereka secara langsung, tapi aku tahu mereka pasti memiliki pandangan tersendiri tentang pernikahan ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima seorang mantan buruh pabrik seperti aku sebagai menantu keluarga kaya raya? Apalagi, Juragan Dharma jelas-jelas menggunakan hutang ayahku sebagai alasan untuk menawarkan pernikahan ini. Aku tidak yakin apakah mereka benar-benar menerimaku atau hanya pura-pura baik demi Mira. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan sepeda motor di halaman depan, Mira mendekatiku dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Arif," katanya pelan, suaranya terdengar ragu-ragu. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Aku menoleh, bingung dengan nada bicaranya. "Ada apa?" "Besok, keluargaku akan datang berkunjung," katanya cepat, matanya menatapku dengan khawatir. Aku ingin kamu bersiap-siap. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Ini adalah pertemuan pertama yang sebenarnya dengan keluarga besarnya. Aku tahu ini akan menjadi momen penting, momen yang akan menentukan bagaimana hubungan kami ke depannya. "Kenapa mereka datang?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras daripada yang aku maksudkan. Mira menghela napas, seolah-olah sudah mempersiapkan diri untuk penjelasan panjang. "Ayah bilang, mereka ingin melihat bagaimana kita tinggal bersama. Mereka juga ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku." Aku tertawa sinis tanpa sadar. "Cinta? Mereka pikir aku menikahimu karena cinta?" "Aku tahu ini sulit untukmu, Arif." Potongnya cepat, suaranya penuh emosi. "Tapi tolong, cobalah untuk tidak marah. Aku tahu cara mereka salah, tapi aku tidak bisa mengubah pendapat mereka begitu saja. Yang bisa aku lakukan adalah membuat mereka melihat bahwa kita bisa saling memahami." Aku menundukkan kepala, merasa frustrasi. "Baiklah, aku akan berusaha, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa." Mira tersenyum tipis, matanya penuh harap. "Itu sudah cukup bagiku." Esok, paginya aku bangun lebih awal dan mencoba berpakaian rapi. Aku tidak punya banyak pakaian bagus, tapi aku berusaha semaksimal mungkin agar terlihat layak di mata keluarga Mira. Mira sendiri tampak tegang. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kami. Dari dalam mobil keluar beberapa orang. Juragan Dharma, seorang wanita parubaya yang aku asumsikan adalah ibu Mira, serta 2 orang lainnya yang kemungkinan besar adalah saudara Mira. Mira menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang, Ayah, Ibu, Kak Dina, adik Rizky." Aku berdiri di belakangnya, merasa canggung dan gugup. Juragan Dharma menghampiriku dengan senyum hangat, meskipun aku bisa merasakan ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya. "Selamat pagi, Arif. Bagaimana kabarmu?" "Baik, Pak," jawabku singkat, mencoba tersenyum. Ibu Mira, seorang wanita anggun dengan rambut yang mulai beruban, menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Jadi inilah Arif ya, Putra Hartono?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Salam kenal." Dia tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ada keraguan dalam matanya. Saudara Mira, Dina, tampak lebih terbuka dalam menunjukkan ketidakpuasannya. Dia memandangiku dari atas ke bawah, lalu berkomentar dengan nada dingin. "Jadi, kamu ini yang menikahi adikku? Kamu tahu kan, kalau dia berasal dari keluarga terpandang?" Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Ya, saya tahu, Mbak. Lalu, apa rencanamu untuk masa depan?" Tanyanya lagi, nada suaranya penuh tantangan. Sebelum aku sempat menjawab, Mira langsung menyela dengan suara tegas. "Cukup, Kak Dina. Arif sudah berusaha keras untuk membantu keluargaku.
Jangan membuatnya tidak nyaman. Dina mendengus, tapi tidak berkomentar lebih lanjut. Sementara itu, adik Mira, Rizky, tampak lebih netral. Dia hanya diam dan mengamati tanpa memberikan komentar apapun. Kami semua masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu yang luas. Percakapan berlangsung canggung, dipenuhi oleh basa-basi dan pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti ujian bagi diriku. Mereka bertanya tentang pekerjaanku, rencana masa depanku, bahkan tentang latar belakang keluargaku. Aku mencoba menjawab dengan sopan, meskipun dalam hati aku merasa seperti sedang diinterogasi. Di tengah percakapan, Dina tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Kamu tahu, Arif, banyak orang yang meragukan niatmu menikahi Mira. Mereka pikir kamu hanya memanfaatkan hartanya. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku tidak seperti itu, Mbak. Aku menikahi Mira karena aku ingin membantu keluargaku melunasi hutang ayahku." Dina tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. "Oh, jadi kamu mengakui bahwa ini semua demi uang? Cukup." Mira tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan amarah. "Kak Dina, aku sudah muak dengan sikapmu yang selalu merendahkan Arif. Dia adalah suamiku, dan aku mencintainya." Semua orang terdiam, termasuk aku. Aku tidak pernah melihat Mira marah seperti itu sebelumnya. Dia tampak begitu tegas, seolah-olah tidak takut menghadapi siapapun. Dina terkejut, tapi akhirnya dia mengangkat tangan sebagai isyarat menyerah. Baiklah. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar mencintaimu." Mira duduk kembali, napasnya masih terengah-engah. "Aku tahu niatmu baik, Kak. Tapi tolong, biarkan aku yang menentukan siapa yang pantas untukku." Juragan Dharma akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas namun tenang. "Cukup, semuanya. Kita datang ke sini bukan untuk bertengkar. Biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri." Percakapan setelah itu berjalan lebih tenang, meskipun suasana masih terasa canggung. Setelah beberapa jam, keluarga Mira pamit pulang. Mira mengantar mereka ke mobil, lalu kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. "Maafkan mereka, Arif," katanya pelan, suaranya terdengar lelah. "Aku tahu mereka sulit dimengerti." Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, aku mengerti posisimu." Mira menatapku dengan mata penuh rasa syukur. "Terima kasih sudah bertahan hari ini, Arif. Aku janji, aku akan berusaha membuat mereka lebih memahamimu." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku masih merasa gugup. Apakah aku benar-benar bisa diterima oleh keluarga mereka? Ataukah ini hanya permulaan dari konflik yang lebih besar? Malam itu, aku tidur lebih awal, mencoba melupakan kejadian hari ini. Namun, di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara tangis pelan dari kamar mandi. Aku menghampiri sumber suara dan menemukan Mira duduk di lantai. Air mata mengalir di pipinya. "Mira?" Panggilku pelan, suaraku penuh kekhawatiran. Dia menoleh, wajahnya penuh dengan kesedihan. "Arif, aku minta maaf. Aku tahu keluargaku sulit dimengerti. Aku tidak ingin hubungan kita rusak karena mereka." Aku duduk di sebelahnya, memeluknya pelan. "Tidak apa-apa, Mira. Kita akan melewati ini bersama-sama." Mira memelukku erat, seolah-olah mencari perlindungan. Di saat itulah aku merasakan sesuatu yang baru. Perasaan ingin melindungi dan mendukungnya, meskipun aku sendiri masih penuh keraguan. Setelah kunjungan keluarga besar Mira, suasana di rumah mulai berubah. Meski aku mencoba untuk melupakan insiden dengan Dina, kakak iparku yang penuh prasangka, aku tidak bisa menyangkal bahwa kehadiran mereka meninggalkan bekas dalam hubunganku dengan Mira. Ada ketegangan baru yang muncul, bukan hanya dari keluarganya, tapi juga dari diriku sendiri. Aku mulai merasa seperti sedang berada di bawah pengamatan terus-menerus. Setiap langkah yang kubuat, setiap kata yang kuucapkan, seolah-olah menjadi bahan evaluasi bagi keluarga Mira. Aku tahu mereka tidak sepenuhnya percaya padaku, dan itu membuatku semakin tertekan. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini?
Apakah aku cukup baik untuk Mira? Namun, ada satu hal yang membuatku bertahan. Mira sendiri. Dia mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi yang lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih memahami perasaanku. Dia seringkali berbicara denganku, mencoba meyakinkan bahwa dia akan selalu berada di sisiku, meskipun keluarganya sulit dimengerti. Suatu malam, setelah makan malam, kami duduk bersama di ruang tamu. Mira tampak cemas, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi belum menemukan cara yang tepat. Aku menatapnya, heran dengan ekspresinya. "Ada apa, Mira?" Tanyaku pelan, suaraku penuh rasa ingin tahu. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Arif, aku harus memberitahumu sesuatu." Aku menundukkan kepala, mendekatkan telinga agar lebih fokus pada kata-katanya. "Katakan saja. Apapun itu, aku akan mendengarkan." Mira menatapku dengan mata penuh emosi. "Keluargaku, mereka tidak puas dengan pernikahan kita. Terutama Kak Dina. Dia sudah bicara dengan ayah, dan mereka sepertinya ingin menguji kita." "Menguji kita?" ulangku, bingung dengan maksudnya. Mira mengangguk pelan. "Ya, mereka ingin melihat apakah kita benar-benar bisa hidup bersama sebagai pasangan. Mereka bahkan meminta kita untuk tinggal di rumah keluarga besarku selama beberapa minggu." Aku merasa seperti disambar petir. Tinggal bersama keluarga besar Mira? Ini adalah mimpi buruk bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan di tengah orang-orang yang jelas-jelas meragukanku? "Kenapa mereka melakukan ini?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras daripada yang aku maksudkan. "Ayah bilang, ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar saling mencintai," jawab Mira. Suaranya bergetar. "Aku tahu ini sulit untukmu, Arif. Tapi tolong, cobalah untuk memahami mereka. Aku janji, aku akan berada di sisimu sepanjang waktu." Aku menundukkan kepala, merasa frustrasi. Baiklah. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan niatku, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mira tersenyum tipis, matanya penuh harap. Itu sudah cukup bagiku. Esok paginya, kami berangkat ke rumah keluarga besar Mira. Rumah itu begitu besar dan megah, membuatku merasa semakin asing. Di dalam, aku disambut oleh keluarga Mira, Juragan Dharma, ibunya, serta saudara-saudaranya. Suasana terasa dingin, seolah-olah mereka sedang mengadili kami. Selama beberapa hari pertama, aku mencoba menjaga sikap sebaik mungkin. Aku membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun itu bukan keahlianku. Aku berbicara dengan sopan kepada setiap anggota keluarga, meskipun aku bisa merasakan pandangan sinis dari Dina. Namun, yang paling membuatku tegang adalah tatapan Juragan Dharma. Dia seringkali mengamati gerak-geriku, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan halaman belakang, Dina mendekatiku dengan senyum sinis di wajahnya. "Jadi, Arif, bagaimana rasanya tinggal di rumah keluarga terpandang?" Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Biasa saja, Mbak." Dina tertawa kecil. Nada suaranya penuh ejekan. "Aku tahu kamu tidak nyaman. Kamu pasti merasa seperti ikan kecil di kolam besar, kan?" Aku menatapnya, mencoba menahan amarah. "Aku tidak peduli apa pendapatmu tentangku, Mbak. Yang penting, aku mencintai Mira dan ingin membahagiakannya." Dina tersenyum tipis, seolah-olah tidak percaya dengan kata-kataku. "Cinta? Kamu pikir cinta bisa menutupi semua kekuranganmu? Kamu hanyalah mantan buruh pabrik yang tidak punya apa-apa." Kalimat itu langsung menghantamku seperti pukulan keras. Aku merasakan darahku mendidih. Tapi aku mencoba menenangkan diri. "Aku mungkin tidak punya apa-apa, Mbak. Tapi aku punya hati. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk Mira." Sebelum Dina sempat menjawab, Mira tiba-tiba muncul dari pintu belakang. Wajahnya penuh kemarahan saat ia mendengar percakapan kami. "Kak Dina, cukup, berhenti menghina Arif." Dina terkejut, tapi akhirnya dia mengangkat tangan sebagai isyarat menyerah. Baiklah. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar mencintaimu." Mira mendekatiku.
memegang pundakku dengan erat. Arif tidak perlu membuktikan apapun padamu, Kak. Dia adalah suamiku, dan aku mencintainya. Juragan Dharma tiba-tiba muncul dari pintu, wajahnya penuh otoritas. Cukup, semuanya. Kita tidak boleh saling menyakiti seperti ini. Percakapan setelah itu berakhir dengan ketegangan yang masih terasa. Aku merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang, siap untuk jatuh kapan saja. Malam itu, aku dan Mira duduk di kamar tidur yang disediakan untuk kami. Suasana terasa lebih intim, meskipun beban di pundakku semakin berat. Arif, kata Mira pelan, suaranya penuh emosi. Aku minta maaf atas semua ini. Aku tahu keluargaku sulit dimengerti, tapi aku janji, aku akan selalu berada di sisimu. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar tulus. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, Mira. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Mira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah melakukannya, Arif. Kamu sudah membuatku bahagia. Aku memeluknya erat, merasakan sesuatu yang baru dalam hatiku. Perasaan ingin melindungi dan mendukungnya semakin kuat. Mungkin inilah awal dari cinta sejati. Hari-hari di rumah keluarga besar Mira terasa seperti ujian yang tak pernah berakhir. Setiap gerak-geriku diamati, setiap kata yang kuucapkan dianalisis. Aku tahu mereka mencoba memastikan bahwa aku benar-benar layak untuk Mira. Namun, tekanan itu justru membuatku semakin meragukan diriku sendiri. Apakah aku cukup baik untuknya? Apakah aku bisa menjadi suami yang pantas bagi wanita sebaik Mira? Namun, di tengah semua ketegangan ini, ada satu hal yang membuatku bertahan. Dukungan Mira. Dia selalu ada di sisiku, membela aku ketika kakak iparku, Dina atau anggota keluarganya lainnya mencoba menyerangku dengan kata-kata pedas. Dia tidak pernah ragu untuk melindungi aku. Meskipun itu berarti dia harus menghadapi keluarganya sendiri. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras membersihkan halaman dan membantu pekerjaan rumah tangga, aku duduk di beranda belakang rumah. Udara malam terasa dingin, tapi aku lebih memilih untuk tetap di luar daripada kembali ke dalam rumah yang penuh dengan ketegangan. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin aku bisa melewati semua ini? Apakah aku benar-benar bisa diterima oleh keluarga mereka? Mira mendekatiku dengan langkah pelan, lalu duduk di sampingku. Arif, katanya lembut, suaranya penuh emosi. Apa kamu baik-baik saja? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu, Mira. Aku merasa seperti sedang berada di bawah pengadilan. Seperti aku tidak pernah cukup baik untukmu. Mira menatapku dengan mata penuh rasa syukur. Kamu sudah cukup baik, Arif. Kamu sudah melakukan lebih dari yang aku harapkan. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Aku menundukkan kepala, merasa bingung. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membuat keluargamu percaya padaku? Mereka jelas-jelas meragukanku. Mira mengambil tanganku, memegangnya erat. Keluargaku memang sulit dimengerti, Arif. Tapi aku janji, aku akan berusaha membuat mereka lebih memahamimu. Yang penting adalah kita saling percaya. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar tulus. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih mantap. Aku akan mencoba, tapi aku butuh waktu. Mira tersenyum, tipis, matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup bagiku. Esok paginya, aku bangun lebih awal dan mencoba menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku membantu membersihkan rumah, mencuci piring, bahkan membantu memasak sarapan bersama Mira. Meski aku tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, aku berusaha sebaik mungkin agar terlihat layak di mata keluarga besarnya. Saat sarapan, suasana di meja makan terasa canggung. Juragan Dharma, Ibu Mira, serta saudara-saudaranya duduk di meja yang luas,
sementara aku dan Mira duduk di ujung meja. Dina tampak masih sinis, tapi kali ini dia tidak berkomentar apapun. Adik Mira, Rizky, hanya diam dan mengamati, tanpa memberikan komentar apapun. Juragan Dharma akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas namun tenang. Arif, aku ingin berbicara denganmu sebentar. Aku menoleh, heran dengan permintaannya. Ya Pak. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, aku tahu ini sulit untukmu. Keluarga kami memang keras, dan kami seringkali sulit menerima orang baru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa Mira sangat berharga bagi kami. Jika kamu benar-benar mencintainya, aku harap kamu bisa membuktikannya dengan tindakan nyata. Aku menundukkan kepala, merasa tertekan. Aku mengerti, Pak. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Juragan Dharma mengangguk pelan, lalu melanjutkan, keluargaku mungkin sulit dimengerti, tapi mereka hanya ingin memastikan bahwa Mira bahagia. Jadi, jika kamu benar-benar mencintainya, tunjukkan pada kami bahwa kamu layak untuknya. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang. Baiklah, Pak. Aku akan mencobanya. Setelah sarapan, aku dan Mira duduk di ruang tamu, mencoba membicarakan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Mira tampak cemas, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi belum menemukan cara yang tepat. Arif, katanya pelan, suaranya penuh emosi. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku ingin kita bisa saling jujur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang hubungan kita. Aku menatapnya, merasa bingung dengan pertanyaannya. Apa maksudmu? Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintaiku, katanya cepat, matanya menatap lurus ke arahku. Ataukah kamu hanya menikahiku demi uang? Pertanyaan itu langsung menghantamku seperti petir. Aku terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Selama ini, aku memang menikahi Mira, karena hutang ayahku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang baru, perasaan ingin melindungi dan mendukungnya. Aku tidak tahu harus menjawab apa, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lembut daripada biasanya. Awalnya, aku menikahimu karena hutang ayahku. Tapi sekarang, aku mulai merasa bahwa aku benar-benar ingin membuatmu bahagia. Mira tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup bagiku, Arif. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Yang penting adalah kita bisa saling memahami dan membangun hubungan ini bersama-sama. Aku mengangguk, merasa lega setelah mengungkapkan perasaanku. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan niatku padamu. Mira memelukku erat, seolah-olah mencari perlindungan. Di saat itulah aku merasakan sesuatu yang baru. Perasaan ingin melindungi dan mendukungnya, meskipun aku sendiri masih penuh keraguan. Beberapa hari kemudian, Juragan Dharma memanggilku ke ruang kerjanya. Dia duduk di kursi besar di balik meja kayu mahoni, wajahnya penuh otoritas. Aku merasa seperti sedang diinterogasi, tapi aku mencoba tetap tenang. Arif, katanya pelan, suaranya tegas namun tenang. Aku sudah melihat usaha kerasmu selama beberapa minggu ini. Kamu telah membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintai Mira. Aku menatapnya, merasa lega mendengar kata-katanya. Terima kasih, Pak. Juragan Dharma tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Namun aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalananmu. Hubungan kalian masih panjang, dan ada banyak tantangan yang harus kalian hadapi bersama. Tapi aku percaya, kalian bisa melewati semuanya jika saling percaya. Aku mengangguk, merasa lebih yakin dengan diriku sendiri. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Juragan Dharma bangkit dari kursinya, lalu mengulurkan tangannya padaku. Selamat datang di keluarga kami, Arif. Aku menjabat tangannya, merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima oleh keluarga Mira. Setelah percakapan dengan Juragan Dharma di ruang kerjanya, aku merasakan perubahan besar dalam diriku. Untuk pertama kalinya sejak awal pernikahan ini, aku merasa bahwa keluarga Mira mulai menerimaku.
bukan karena status atau kekayaanku, tapi karena usaha yang telah kulakukan untuk membuktikan niatku kepada Mira. Meski masih ada ketegangan kecil di sana-sini, terutama dari Dina, aku merasa bahwa hubungan kami berangsur-angsur membaik. Mira dan aku akhirnya kembali ke rumah kami sendiri setelah beberapa minggu tinggal bersama keluarganya. Rumah itu terasa lebih hangat kali ini, seolah-olah udara di dalamnya sudah berubah menjadi lebih ringan. Kami mulai menjalani hidup baru sebagai pasangan yang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan menemukan Mira sudah duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untukku. Dia tersenyum saat melihatku masuk, matanya penuh cinta dan kehangatan. "Selamat pagi, Arif," katanya lembut. "Selamat pagi, Mira," jawabku, mencoba membalas senyumannya dengan tulus. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar pantas mendapatkan cintanya, tapi aku bersyukur bahwa dia selalu ada di sisiku. Kami makan bersama, berbicara tentang rencana-rencana kecil untuk masa depan. Setelah semua yang kami lalui, aku mulai merasa bahwa hubungan kami bukan lagi tentang hutang ayahku atau sandiwara lumpuh yang pernah dilakukannya. Hubungan ini adalah tentang dua insan yang mencoba membangun kehidupan bersama, meskipun awalnya dipenuhi oleh kesalahpahaman dan konflik. Beberapa bulan kemudian, aku mulai mencari cara untuk mengembangkan diriku sendiri. Pekerjaanku di pabrik, tekstil masih menjadi sumber penghasilan utama, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada pekerjaan itu seumur hidup. Aku ingin memberikan sesuatu yang lebih baik bagi Mira, dan juga bagi ibuku, yang kini tinggal bersama kami di rumah yang lebih luas. Suatu hari, setelah pulang kerja, aku menemukan Mira sedang duduk di ruang tamu, membaca buku tebal tentang bisnis. Ketika aku masuk, dia langsung menoleh dan tersenyum. "Arif, aku punya ide," katanya cepat, matanya berbinar. "Apa idenya?" tanyaku, heran dengan antusiasmenya. "Aku pikir kita bisa membuka usaha bersama," katanya. Suaranya penuh semangat. "Aku tahu kamu selalu ingin mandiri, dan aku juga ingin membantu. Ayah sudah memberikan modal awal untuk kita. Kita bisa memulai bisnis kecil-kecilan." Aku terdiam, merasa seperti sedang bermimpi. Selama ini, aku tidak pernah berani memikirkan tentang memiliki bisnis sendiri. Tapi dengan dukungan Mira, aku merasa bahwa mungkin saja ini adalah kesempatan bagiku untuk membangun sesuatu yang lebih besar. "Baiklah," kataku akhirnya, suaraku terdengar lebih mantap. "Aku akan mencobanya, tapi aku butuh panduan darimu." Mira tersenyum lebar, lalu berdiri dan memelukku erat. "Kita akan melakukannya bersama-sama, Arif. Aku janji, aku akan selalu mendukungmu." Dengan bantuan Mira, aku mulai mempelajari dasar-dasar bisnis. Kami memutuskan untuk membuka usaha kecil yang menyediakan produk-produk kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Ide ini muncul dari pengamatan kami terhadap pasar lokal, di mana banyak orang mulai tertarik pada produk ramah lingkungan. Awalnya, bisnis kami hanya beroperasi dari garasi rumah. Aku dan Mira bekerja keras, membuat produk-produk dengan tangan kami sendiri. Kadang-kadang, ibuku juga ikut membantu dengan memberikan saran desain. Perlahan-lahan, produk kami mulai dikenal di pasar lokal, dan banyak pelanggan yang datang untuk memesan barang-barang kami. Setelah beberapa bulan, bisnis kami mulai berkembang. Kami berhasil menyewa toko kecil di pusat kota, tempat kami menjual produk-produk kerajinan tangan. Pendapatan kami semakin meningkat, dan aku mulai merasa bahwa akhirnya aku bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kecilku. Namun, yang paling penting bagi kami bukanlah uang atau keuntungan. Yang membuatku bahagia adalah melihat bagaimana Mira dan aku bisa bekerja bersama sebagai tim. Dia tidak pernah ragu untuk mendukungku, meskipun kadang-kadang aku merasa tidak yakin dengan kemampuanku sendiri. Dia selalu ada di sisiku, memberikan semangat dan nasihat ketika aku merasa lelah. Suatu sore, setelah seharian bekerja di toko, aku dan Mira duduk di beranda belakang rumah, menikmati angin senja yang lembut. Udara sore itu terasa segar, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Kami duduk diam selama beberapa saat, hanya menikmati keheningan dan kesunyian. "Arif," kata Mira tiba-tiba. Suaranya pelan namun penuh emosi.
Aku ingin bilang, terima kasih. Aku menoleh, bingung dengan perkataannya. Untuk apa? Untuk semua yang sudah kamu lakukan untukku, katanya, matanya menatap lurus ke depan. Aku tahu awalnya kita tidak saling mengenal, bahkan mungkin saling meragukan. Tapi sekarang, aku merasa bahwa kita benar-benar bisa membangun kehidupan bersama. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Aku juga ingin berterima kasih padamu, Mira. Kamu sudah membuatku merasa seperti orang yang lebih baik. Kamu sudah membantuku melihat bahwa cinta itu bukan tentang materi, tapi tentang kejujuran dan pengertian. Mira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kita sudah melewati banyak hal, Arif. Dan aku tahu, kita masih akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Tapi aku yakin, kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Aku mengangguk, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku benar-benar dicintai. Bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, bisnis kami semakin berkembang. Kami berhasil membuka cabang di beberapa kota kecil, dan produk kami mulai dikenal di pasar yang lebih luas. Aku dan Mira juga mulai aktif membantu keluarga-keluarga lain yang mengalami kesulitan finansial, seperti yang pernah kami alami dulu. Ibu tampak lebih bahagia sekarang. Dia seringkali membantu di toko, memberikan saran desain, dan membantu mengurus administrasi. Hubungan kami sebagai keluarga semakin erat, dan aku merasa bahwa akhirnya aku bisa memenuhi harapan ayahku, membuat keluarga ini bangga. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku dan Mira duduk di ruang tamu, menonton televisi dan sesekali berbicara tentang rencana masa depan. Suasana terasa begitu damai, seolah-olah semua masalah yang pernah kami hadapi hanyalah kenangan buruk yang sudah berlalu. Aku mencintaimu, Arif, kata Mira pelan, suaranya penuh kelembutan. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh cinta. Aku juga mencintaimu, Mira. Kami saling tersenyum, merasa bahwa akhirnya kami telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang dibangun atas dasar kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus. Epilog cerita tentang aku dan Mira adalah cerita tentang perjalanan panjang menuju pemahaman dan cinta sejati. Awalnya, kami dipertemukan oleh keadaan, hutang ayahku, sandiwara lumpuh yang dilakukan Mira, dan tekanan dari keluarga besar. Namun, di balik semua itu, kami menemukan bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari kemewahan atau kekayaan, tapi dari kejujuran, pengorbanan, dan pengertian. Kami tidak sempurna. Kami masih sering berdebat, masih sering merasa ragu, tapi kami selalu berusaha untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Itulah yang membuat hubungan kami kuat, dan itulah yang membuat kami bahagia. Akhirnya, aku tahu bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tentang tujuan. Dan dalam perjalanan, ini kok aku bersyukur bahwa aku memiliki Mira di sisiku.